Pokoknya saya mau masuk Agra ini luar biasa, Pak. Dari saya harus kecelakaan dulu, dari saya putus asa, dari saya mau balik ke dunia malam, dari saya mau kerja, banyak. Namanya kita biasa, Pak, punya anak 3, terus ada kerja, sedangkan anak ini butuh makan loh. Anakku yang kecil ini baru 1 tahun belum ada, butuh susu. Sampai anakku yang kecil ini umur berapa ya saat itu? 7 bulan atau 8 bulan, tak minumin susu saset loh, Pak. Susu saset Frisian Flag itu, ya itu pernah tak minumin juga itu. Saking tidak ada uang bener, gitu. Bahkan teman-teman yang dulu kelihatannya baik gini-gini, dulu waktu aku punya uang aja semua teman tak pinjemi, semua uang tak kasih. Tapi saat aku susah baru tahu, oh itu tahu temanku sing baik, oh itu teman sing tidak baik gitu. Aku sebenarnya gak mau bahas gitu loh masalah keluarga tuh. Kasihan gitu loh, Pak. Ya intinya tuh gak ada seorang anak yang pengen dilahirkan terus kerja dunia malam gitu. Aku kan kerja dunia malam ya mereka kepaksa. Aku kudu bantu Pak Dekku ben sehat. Biar caranya aku ngusaha ke Pak Dekku mari gitu kan. Pemirsa, tanggal 9 Maret tahun 2023 ini saya Jateng Pos TV mendapat kesempatan istimewa jauh-jauh datang dari Semarang ke kota Wonogiri, teman-teman, untuk nemui seorang wanita cantik, Wonder Woman ya, Kartini Wonogiri, kota Tiwul ya. Tetapi cantik loh, cantik luar biasa, dan hari-hari ini menjadi perbincangan publik khususnya di Busmania. Karena beliau ini seorang perempuan tetapi menjalankan pekerjaan seorang laki-laki, yaitu Mbak Lina Ozora. Selamat siang Mbak Lina. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Lagi happy? Pasti happy. Harus ya. Teman-teman, Mbak Lina ini orang yang sangat kesohor karena seorang perempuan menjadi sopir bus. Nah, ini pekerjaan yang tidak biasanya.
Tetapi beliau jalankan seorang perempuan cantik lagi, tetapi menjadi sopir bus, yaitu sopir bus PO Agramas di Wonogiri, jurusan Wonogiri Jakarta, teman-teman, jarak jauh. Mbak Lina nyetir bis gitu. Nah, kita ketemu beliau untuk pengen ngobrol panjang tentang kenapa sih seorang wanita cantik jadi sopir bus. Mbak Lina, apa alasannya? Kenapa Mbak Lina jadi sopir bus? Kenapa alasannya ya karena waktu dulu pandemik itu butuh kerjaan gitu, karena udah berhenti dari kerjaan yang terdahulu, terus berusaha nyari kerjaan itu. Walaupun saya asli Wonogiri, tapi sulitnya luar biasa mencari pekerjaan yang halal atau baik, itu tuh susah banget gitu Pak. Terus mikirnya ya nyobalah, aku bisa nyopir gitu, tapi diterima nggak ya di Agra gitu. Awalnya dari itu dulu sih. Terus ya nyoba ngelamar ke sini, nyoba, belum langsung diterima juga. Tenanan nggak, beneran nggak gitu. Apa cuma main-main gitu kan, cuma mikirnya ya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk harus railing, harus nyoba bis ini itu semua. Alhamdulillah lolos, diterima ya. Itu pada saat pandemi ya? Iya, pandemi banget itu. Itu kondisinya gimana pandemi itu Mbak Lina Uzura sebelum jadi sopir? Ya susah, dulu mau makan aja nggak bisa, susah sekali. Terus saat itu kan juga aku sakit, kena COVID, di rumah sendiri sama anak 3, posisi sakit. Terus makan aja pernah sama kampung RT ku itu dikasih gitu. Kalau dulu kan kalau kena COVID kan kita dapat sumbangan kayak supermie, kayak beras itu sampai dikasih sama tetanggaku gitu. Terus ya mau nggak mau kan harus kerja gitu. Oke, itu COVID ya. Sebelum COVID memang kerja di mana? Udah itu dari dunia masa lalu, itu harusnya nggak perlu dibahas. Intinya dari dunia malam, saya ingin kembali ke jalan yang lebih baik, gitu aja sih. Saya berhenti dari dunia zona nyaman, gitu. Zona nyaman, saya berhenti dari duniaku yang dulu. Ya sekarang. Oke, itu COVID kan. Jadi sebelum COVID itu kerja di dunia apa? Dunia malam. Yeah. Itu yang di Timor Leste. Mana-mana. Udah. Yang di Timor Leste itu? Sama ya. Iya, cuma di sana itu udah kayak asistennya bos gitu. Berapa lama di Timor Leste? Di Timor Leste lama sih, hampir 3 tahunan juga. Terakhir di dunia itu di mana, tahun berapa itu? Terakhir ya di Timor Leste itu. Itu terakhir ya. Terakhir itu. Sebelumnya sempat di beberapa mana-mana lah ya. Beberapa menjelajahi dunia itu ya. Iya. Terus kemudian di Timor Leste kena COVID, pulang ke sini. Pulang Pulang ke Wonogiri ya. Terpaksa harus pulang. Kenapa pulang? Mau nggak mau kan di sana juga zona merah. Jadi rata-rata orang Indo yang nggak punya kontrak kerja selesai udah kita dipulangkan ke Indonesia gitu. Pulang dalam kondisi COVID di Wonogiri lagi. Iya, gitu ya? Iya. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain ya? Nggak bisa ngapa-ngapain. Pengalaman itu juga nggak mungkin dijalankan di Wonogiri ya? Iya. Itu saya sebelum masuk di Agra itu ya semua barang-barang itu hampir pernah dijual juga. Semua, dari kayak tas, sepatu apa sembarang dulu ya pernah sempat saya jual-jual ke teman-teman, ya pokoknya buat makan sehari-hari aja sih gitu. Karena mantan suami dulu juga sempat belum bantu gitu. Sekarang udah alhamdulillah udah normal. Sekarang bantuan anak ya? Iya. Oke. Itu sempat nganggur berapa lama masa COVID itu? Hampir 1 tahunan. Hampir 1 tahun? Iya. Dalam kondisi non job ya? Iya, di rumah terus. Di rumah sementara untuk makan dan menghidupi? Iya, 3 anak. 3 anak ya. Saat itu juga masih ada almarhum ibu juga sih. Oh, masih ada almarhum ibu. Satu rumah sama ibu. Dalam kondisi seperti itu, waktu itu sebelum ke Agra pernah nyoba kerja apa? Lamar-lamar apa? Jadi sopir pribadi. Pernah? Iya. Di Wonogiri sini? Iya. Di dekat masih satu kecamatan sama aku juga. Jadi sopir pribadi berarti ikut rumahan ya?
Iya, jadi nanti datang setengah 7 pagi, pulang kadang ya jam 12, kadang jam 11 malam gitu. Terus nyetirnya ya namanya kita sopir kan juga harus ngikutin beliau, apa yang dia mau tugas kemana kita kan harus ikut gitu. Kadang nyetir ke Semarang, kadang ya kemana beliau pergi ya kita antarkan gitu. Sehari dikasih 100.000 harian ya? Iya, hariannya. Itu kita makan sendiri. Iya, itu iya. sempat kurang lebih berapa ya, hampir 2 minggu terus aku nggak mau kerja ikut lagi kerja iya. supir pribadi. Nggak mau. Kenapa? Ya apa ya, capek, bukan capek sih, ya capek sih pasti capek, cuma kok nggak sesuai lah. Kita buat makan aja berapa? Kurang ya, 100.000 tuh kita buat makan katakanlah 25.000, 30.000, kita pulang cuma 70.000. Iya. Jam 1, jam 12 malam, nanti jam 5, setengah 6 udah berangkat lagi gitu. Nganter majikan ya? Iya, ngantar Majikan itu majikan dulu. sempat di jalan. Setelah itu apalagi sebelum ke Agra Mas itu? Dia sempat ngelamar ke dealer Honda, terus dealer-dealer gitu, terus ngelamar ke tempat toko-toko kelontong itu, cuma ya nggak diterima. Nggak diterima. Iya. Kenapa? Ya karena kan ijazahnya cuma SMP, terus umurnya juga kan udah saat itu 34 atau 33 gitu, yang Oh, gitu, minimal ya. harus SMA gitu. Ya, wes. pada nggak mau terima ya? Iya, susah banget Di dulu mau Wonogiri kerja. lagi ya? Iya, di Wonogiri. Oke. Terus kemana lagi sebelum ke Agra Mas? Nggak kemana-mana sih, paling ya nggak kemana-mana, langsung Oke, saya langsung langsung ke sini. Lamar ke Agra Mas itu? Iya, tapi penuh pertimbangan, iso nggak ya gitu, nyopir bis ki iso nggak ya gitu. Jadi sebelum lamar itu nggak punya pengalaman nyopir bis? Pernah sih, tapi kan teman-teman banyak yang sopir bis juga, jadi pernah bawa itu ya di PO Putra Mulia itu, tapi cuma sekedar di tol. Di gitu. tol itu kan semua jalannya ya cuma lurus aja, pakai matic kan cuma ngerem gas gitu ya, pasti orang bisa. Tapi Bisa, ya. iya, tapi kalau untuk sekarang kan udah namanya kita driver kan harus skillnya harus, mau masuk yang kecil, mau model apa kan kita harus bisa, nggak boleh manja sama sopir-sopir lainnya. Jadi sebelum ke Agra memang sudah pernah pegang bis? Itu kerja juga? Enggak, cuma temen ke temen. Oh. Niko aku boleh nyoba enggak? Ya gitu. Nik aku nyoba bawa ya. Oh iya, oh bawa bis tuh kayak gini gitu. Oh gitu, tak kirain kerja, enggak ya? Enggak. Cuman main-main mencoba nyetir bis. Tapi udah dapat izin dari bosnya juga. Gitu. Itu langsung bisa waktu itu? Ya kan matic. Oh, pasti iya. bisa kan, di tol itu kan. Ya pasti bisa kan, tinggal lurus aja ngegas. Kan Oke. sebelumnya udah bawa mobil kecil juga. Ya prinsipnya sama ya? Iya. Prinsipnya sama ya, oh gitu ceritanya. Jadi sebelum ke Agra itu sebetulnya secara resmi belum pernah ikut PO lah ya? Belum. Oke, baru ngelamar ke Agra Ke ya? Agra. Bagaimana sih mentalnya waktu mau ngelamar ke Agra itu, kan istilahnya sebetulnya belum punya pengalaman lah ya, perempuan kemudian mau niat menjadi sopir gitu waktu itu. Pokoknya saya mau masuk Agra ini luar biasa, Pak. Dari saya harus kecelakaan dulu, dari saya putus asa, dari saya mau balik ke dunia malam, dari saya mau kerja, banyak. Namanya kita biasa Pak, punya anak 3, terus ada kerja, sedangkan anak ini butuh makan loh. Anakku yang kecil ini baru 1 tahun belum ada, butuh susu. Sampai anakku yang kecil ini umur berapa ya saat itu, 7 bulan atau 8 bulan, tak minumin susu saset loh Pak. Susu saset Frisian Flag itu, ya itu pernah tak minumin juga itu, saking wis ndak ada uang bener gitu. Bahkan teman-teman yang dulu kelihatannya baik gini-gini, dulu waktu aku punya uang aja semua teman tak pinjemi, semua uang tak kasih. Tapi saat aku susah baru tahu, oh itu tahu temanku sing baik, oh itu teman sing ndak baik gitu. Teman sejati dan Iya. yang tidak sejati ketahuan ya ketika kita susah ya. Iya. Pada menghindar waktu itu. Iya. Pada menghindar. Tapi ya udah, aku kan orangnya simpel, orang gelem nulung ya wis lah, aku usaha piye cara aku. Sementing aku masih dikasih awak sing sehat gitu aja, mesti wis selama kita ini gelem obah mesti rezeki ada aja gitu. Tapi waktu bekerja di dunia yang lalu kan duitnya sebetulnya banyak ya? Banyak banget. Banyak banget. Terus jadi apa aja waktu itu? Nggak jadi ya, sempat di rumah kan juga Wonogiri ada 2. Oh. Tapi ya kembalinya duit kayak gitu kan, ya memang ada pepatah sing duit haram ki wis ora enek
hasilnya gitu. Tapi ya bener, memang bener itu. Orang bilang duit setan dipangan demit ya. Nggih, tapi emang bener itu. Tapi kan jadi 2 rumah. 2 rumah, tapi pada akhirnya kan ya cuma dijual. Oh, jual juga akhirnya. Nah, itu loh, pada akhirnya ya dijual dengan alasan apapun itu. Terus dari mobil, dari segala tabungan mas-masan, pada akhirnya ya wis habis. Mana sih tersisa? Nggak ada. Tas aja kejual juga ya. Tas aja Sepatu kejual, juga jam kejual. tangan aja sembarang, semua dari hiburan malam hampir kejual semua gitu. Sekarang rumah masih kan? Masih? Rumah kan ada. Tinggalan orang tua tapi yang sekarang? Iya, tapi udah sama aku sekarang. Oh, udah. Ya, yang tersisa ya masih Itu aja. ya. Selainnya enggak ada. Makanya sekarang aku enggak nguber bondo tuh ya. Nek kurbondo kayak gitu tak rasa enggak apa ya. Ya intinya enggak halal tuh enggak baik lah gitu. Pada akhirnya ya wis entek gitu. Dan itu benar-benar kenyataan di aku ya, Mas, enggak ngomongin yang lain-lain enggak. Itu benar-benar pribadiku dan pengalaman aku seperti itu. Live pengalaman sendiri ya. Iya. Iya. Oke, sedikit lagi ke belakang juga. Memang kok sampai terjun ke dunia malam dulu sejak usia berapa dan bagaimana itu ceritanya? Ya dari awal kan enggak ada yang namanya kita sebagai anak dilahirkan untuk kerja di dunia malam. Pasti setiap orang tua pengennya anak itu baik. Apalagi soal pekerjaan pasti tetap orang tua mengharapkan yang baik. Tapi kan kita jalan tidak ada yang tahu. Uang tuaku juga cuma uang tani. Ya intinya uang desa lah, uang tani ya kayak gitu. Mau nggak mau aku dari SD itu udah ikut kerja Pak D. Tetanggaku itu kan ada sing sugih. Namanya Mbah Karno itu, jadi setiap pagi gitu jam 5 aku wis ikut nyapu, ikut disasah piring, wis ngumbai pakaian apa sembarang. Nanti kalau berangkat sekolah aku disangoni. Dari dulu 1.000, 2.500 kayak gitu. Dari SMP juga gitu, wis ikut sama Mbah Karno juga itu di sekolah ini SMP itu. Terus sampai habis akhirnya lulus SMP terus ikut Pak D, ikut jualan di Cilacap mie ayam. Oh, itu lulus SMP? Ya lulus SMP, terus ikut mie ayam sampai berapa tahun ya? 2-3 tahunan, terus pindah ke Jakarta, ikut kerja orang juga, gitu, di toko bantu-bantuin. Biasa kerja ikut orang gitulah. Ya, luar biasa ya, dari kecil sudah. Terus? Ya terus ikut jualan mie ayam Pak D lagi di Jakarta gitu. Jadi udah kuliner koso ya biasa gitu. Oke, tapi itu sebenarnya kan menempa kehidupan yang cukup bagus ya. Ada peluang jadi pengusaha kalau sukses gitu ya. Insya Allah. Terus akhirnya ke dunia itu tadi tuh. Ke dunia malam. Oh ada temen ya dulu itu. Ya ada temen intinya dulu wis keseli mergone wong tua aku kan dulu kayak mbah gitu kan juga loro-loron. Ya sing ngupeni aku ini kan loro-loron sakit gitu. Terus pokoknya sing ngupeni aku dari kecil itu kata aku lahir lah. Itu aku sebenarnya gak mau bahas gitu loh masalah keluarga tuh. Kasihan gitu loh Pak. Ya intinya tuh gak ada seorang anak yang pengen dilahirkan terus kerja dunia malam gitu. Aku kan kerja dunia malam ya mereka kepaksa. Aku kudu bantu Pak Deku ben sehat. Biar caranya aku ngusahake Pak Deku mari gitu kan. Cuma kan aku kalau manggilnya kan bapak gitu. Terus aku ditawari orang gitu kan. Aku bilang, Mas, aku tak melu kerja ya mbak-mbak kayak yo. Aneh-aneh bikin ngawur. Ora apa-apa Mas, ben aku melu kerja kayak mbak-mbak gitu. Maksudnya dulu kan ada temen yo kontrak tapi depan kontrakan gitu loh. Lah mbak-mbak itu nih berangkat sore pulang pagi gitu. Terus mbak itu baik banget juga mbak aku. Ya pulang aku dikasih uang kon nyuci kayak baju gitu dikasih uang 20.000 kadang 10.000 itu. Terus aku tuh memaksa gitu. Mbak, aku tak melu kerja. Kowe ya mbak. Ah serasa dek kalau kerja aku rekoso. Aku ora apa-apa mbak melu kerja aja dengan bang. Aku pengen ngopeni Pak Deku gitu. Itu kan lah kowe cek perawan apa ora? Ya mbak aku cek perawan. Ora sah ngawur kowe iki. Gitu kan terus mau gak mau ya wes mbak pokoknya aku pengen kerja melu kowe gitu. Ya mau gak mau ya terus aku ikut kerja mbaknya itu. Jadi bilangnya
aku pengen melu kerja kayak mbak-mbak itu langsung aku poin gitu. Ya dari itu terus mulai kerja gitu. Sempat habis kerja itu bingung, duh kok kayak gini ya gitu, karena dulu kan waktu kecil kan juga aku jilbaban gitu kan. Tuh kan sekolahku di madrasah waktu SMP. Jadi ya antara ndredeg sama apa ya, wedi gitu. Tapi kembali aku ngeliat Pak Deku sing loro kuwi kan kudu mari gitu di Jakarta. Sedangkan dia pernah bilang engko nek aku mati nek iso ganen mulai ya nduk. Aja nang kene itu di Jakarta. Ya wis akhirnya terus aku kerja itu ngumpulke duit dari Jakarta tak bawa ke rumah. Selang berapa bulan aku berangkat kerja lagi ke Surabaya terus tinggal itu. Tapi ya sempet AUPN, sempet kirim duit terus gitu. Itu yang Pak. Dari situ kebablasan kerja terus. Biar caraku aku iso bangun rumah. Wis wong tuaku omahe dulu kan wong desa ya mestine gedhek gitu kan. Yo wis tak bangun ke omahe, tak bangun wong tuaku. Terus tuku lemah cilik-cilikan gen rada ombok gitu. Biasa aku cuma kerja tanggo nyenengke wong tuaku, gen wong tuaku ya seneng gitu. Wong tuaku kepengen apa nganggo emas ya tak beliin emas. Wong tuaku harus kecukupan, sedulur-dulurku kudu kecukupan gitu. Tujuanku kerja seperti itu dulu. Tapi semenjak ibu sudah meninggal, ya aku berhenti kerja maksudnya. Karena dari ibu sendiri udah mesen bilang gini, mbak wis tondo kerjamu ki kaya ngono ki leren ono, anakmu pengen ono dhewe, wis kerja sing apik-apik wae, kerja sama dione, nek kowe arep nyopir ya nyopir ora apa-apa, ning alon-alon hati-hati, ora aneh-aneh karo wong kono kene, nek tujuanmu niatmu apik ya wis apik nyopir wae, srekmu ning endi, nek men agra ya sagra. Ya sempet tak sauri gini, neng agra apa ketompo, neng agra iki ora ono apa supir cewek ya mak. Yo ya udah menjak meninggal ibu wes gak ada yang tak cariin duit toh gitu. Jadi aku yang mandek kerja dunia malam, karena dulu kan aku kerja ngujo wong tuaku, ngujo sedulurku sing kekurangan tak bantu, sedulurku gawe omah tak bantu. Aku iso bantu nggo desaku segala sesuatu sing aku selama bisa bantu buat desaku tak bantu gitu. Mbok Karang Taruna semua tak bantu selama saya bantu punya desa-desa iya desa, ya. Gitu pokoknya tak bantu. Tapi semenjak ibu meninggal udah saya langsung ya wes sapa sing tak goleki duit. Kaya anak-anakku sekarang alhamdulillah sing dua udah diopeni bapake, dijatah bapake sendiri. Ya mungkin saya cuma nyariin untuk yang anak kecil gitu. Oke, kemudian sempat menikahkan. Sempat. Nah itu momen menikahnya itu pas apa itu? Ya itu masih almarhum masih hidup. Yang hamil anak ini, yang syahdu ini, yang anak cewek. Yang ketiga ini. Iya, yang ketiga. Oke, jadi waktu sudah tidak di dunia itu ya sebetulnya. Udah lama, udah. Dan terus memutuskan menikah di sini ya. Iya, di sini. Dapat orang sini juga. Dapat orang sini. Nyari sendiri atau orang tua? Enggak, kenal sendiri. Kenal sendiri ya. Sampai punya 3 anak. Enggak, yang 2 kan dari yang pertama. Oke. Yang kecil sama yang ini. Sama yang Wonogiri yang kecil apa yang 2? Yang 2 orang dekat rumah. Oke. Terus yang 1 orang Wonogiri kota. Wonogiri semuanya dua-duanya. Oh gitu ya. Oke. Sampai punya 2 anak sebenarnya lama ya? Berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Lama kan? 10 tahun itu ya kan udah operasi tumor dulu. Lionya? Aku. Jadi pernah dibilang dokter, ya Mbak Lina kalau untuk hamil itu kurang lebih 20% atau 10% itu bisa hamil. Selebihnya kan aku nggak bisa hamil. Ya mustahil toh. Masa aku suntik KB bisa hamil sama yang papanya Sadu ini. Gitu. Jadi waktu operasi itu sempat ngomong sendiri mau operasi gitu kan, merem gitu, ndonga nangis gitu. Duh Gusti, muga-muga aku ijek diparingi meteng, syukur-syukur anakku wedok, kula mandeg dunia malam ya Allah ya Gusti. Wis pokoke ndongane ngoten. Delalah ki kok ya meteng dalam jarak 1 tahun setelah operasi mium. Setelah operasi mium. Iya, itu sudah berarti kan Gusti Allah ngabul nih tak kaya anak wedok mandeg ke duniamu. Gitu.
Padahal dokter ya, aku kesana dokter check up itu ngomong masa hamil toh gitu. Kayak nggak percaya. Iya, kayak nggak percaya. Karena miom itu ya. Iya, karena miom. Ya alhamdulillah. Akhirnya bisa hamil, Bisa hamil. sama beliau yang pertama itu ya. Sama yang kedua. Oh, yang kedua. Iya. Oke. Sama yang kedua ini. Yang kedua ini ya. Kalau yang dua yang pertama Resmi. Nggak ada. Nggak. Waktu itu nggak ada penyakit ya. Enggak. Oke. Sehingga sekarang 3 ya. 3. 3 dari bapak 2 ya. Iya. Oke. Yang 2 sudah sekarang ditanggung sama beliau ya. Iya, alhamdulillah. Beliaunya nikah lagi atau? Yang mana? Ya dua-duanya itu. Belum semua. Oh, belum semua. Belum. Pengen kembali sama Mbak Lina kali ini. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Kenapa Mbak? 10 Apanya? tahun kan lama ya. Udah punya putra 2 juga. Ya mungkin kalau untuk anak-anakku ini kan susah nerima orang yang baru. Nggak, maksudnya kalau sampai gagal itu kenapa? Oh dulu nggak apa-apa. Ya ada komitmen yang dilanggar. Oke. Ya Di antara kedua. Ya di antara kedua ada komitmen yang dilanggar. Ya kita putuskan untuk pisah. Tapi pisah pun juga baik-baik. Ya, Masih makan bareng, pergi bareng sama ya? bareng. Karena kita kan udah komitmen. Waktu pisah dulu itu kita dari awal menikah udah komitmen. Jadi siapa yang langgar ya ya kamu yang salah gitu. Harus memperbaiki. Ya sampai sekarang alhamdulillah. Masih komunikasi masih bagus. Baik banget. Sama Mbak Lina juga? Iya. Baik banget. Banget. Masih Beliau- sering ketemuan juga? Tiap hari ketemu. Oh, tiap hari ketemu. Kan rumahnya dekat. Oh, iya. Tetangga. Bukan tetangga sih, beda. Satu kampung ya? Iya. Iya. Beda kecamatan aja. Terus kenapa mesti harus berpisah? Ya itu dulu. Karena komitmen itu. Kita udah melanggar salah satu komitmen. Apa nggak kembali lagi aja, anak-anak juga membutuhkan kasih sayang Insya keduanya Allah. misalnya kan? Gitu. Ya nek Gusti Allah masih jodoh ya pasti kembali gitu. Gitu. Karena aku ya. sendiri udah ndak niat pengen punya bojo gitu mah. Hah? Ndak mau. Lah kenapa? Ya kalau untuk mencari yang baru kembali lagi, ya nek gemati sama anakku. Nek enggak gemati kan mesak nih. Nek gur sayang sama ibu etok, anak-anakku nanti gimana? Nafkahnya gimana? Makannya gimana? Susunya gimana? Gitu. Begitu. Kalau seneng sama Mbak Lina ya otomatis satu paket dengan anak-anak. Tidak semudah yang jenengan bicarakan. Nek menikah harus sama Mbak Lina sama anak-anaknya. Rata-rata orang dari awal tuh memang komitmennya seperti itu. Tapi setelah menjalani pernikahan itu anaknya mesti kesingkir. Gitu. Begitu. Enggak semua lah. Enggak semua, tapi hampir 10 itu paling 2 orang sing baik bener. Gitu ya. Rata-rata mesti cuma ke ibunya aja. Pernah ada yang mencoba. Sekarang banyak banget sing pengen ngajak pacaran, ngajak jalan, ngajak hubungan dulu, cuma wes lah gitu. Enggak yang serius kalau pacaran. Ya kalau yang serius pun juga banyak, ada lah gitu. Cuma mikirnya anakku lagi ini loh. Anakku nah yang pertama ini kan wes lah mah ndak usah. Mama saya kerja sendiri ya kerja aja gitu. Gitu anak. Padahal masih muda kan Mbak Lina. Berapa sekarang? 35, 36. 35 masih muda. 5. Ya, masih muda. Dan Ya. dan faktanya juga masih muda ya gitu loh. Anaknya udah nggak Ya, mau. anaknya nggak mau ya. Kasihan anak-anakku lah. Aku besok kan nek mati kan sama anak-anakku. Ya nek bojoku wong ngerti agama, nek orang ngerti agama malah salah kaprah. Kalau ada yang ngerti agama kemudian berniat membangun keluarga dengan Mbak Lina, siap juga istilahnya memimpin ibunya dan anak-anaknya gitu. Kayak susah deh orang Susah. sekarang. Kayaknya susah. Nggak ada sekali. gitu ya. Bukan nggak ada, tapi susah sekali gitu. Kok ndak mesake anakku ora kopen. Jadi jelas ya pemirsa ya. Iya. Jangan baper ya. Kalau bikin komen jangan anak-anak ya Mbak Lina. Iya. Sementara ikut komitmen anak-anak ya. Sejauh anak-anak jangan dulu ya. Iya. Tapi Allah nggak tahu ya namanya jodoh ya. Iya, tapi Ya, namanya rezeki. selalu memohon yang terbaik kan itu aja pasti. intinya. Jadi jangan karena kita misalnya membuat keputusan begini pokoknya enggak kan enggak juga kan kita enggak tahu. Enggak. Kita enggak tahu. Seandainya ada gitu misalnya nanti berhenti dari nyopir. Ya berhenti dari nyopir ya nanti mungkin berhenti dari Agra ya. Ya. Itu insya Allah kalau punya usaha sendiri. Dan pastinya aku kalau punya usaha pasti sharing sama Pak Bos. Pak mau usaha ini gitu. Dan insya Allah kalau Pak Bos tuh
Kalau untuk usaha dukung. Ya. Kedua, itu kalau aku nanti menikah atau di bojo gitu, ya nanti aku pamitan ke sini, tak ajak ke sini gitu. Ya. Baru berhenti dari Agra. Gitu. Istilahnya izin sama beliau dan mungkin beliau yang menikahkan gitu ya nanti. Yonda. Iya. Ya intinya ya jangan menutup ini kodrat Gusti Allah lah ya kan, kita nggak tahu. Ya kita kan ojo lali nek awake iki pernah ditulung gitu. Oke. Gitu. Bukan masalah sebesar jenengmu tak gedhekke dari Agra itu enggak, tapi ngelingo waktu kue susah, kue ditompo di sini gitu. Karena hanya beliau sing saat dulu susah sing gelem nampa aku. Paham ya. Nggih. Paham itu betul lah. Sampai nyekelke bise sing mewah sing bagus dicekelke nyang wong wedok, nggawa penumpang semono kae. Termasuk kan beliau Pak David percaya. Mandorku, Empeng dan rekan-rekan di sini percaya. Berarti kan itu termasuk luar biasa gitu. Ya, itu mungkin hadiah dari perjalanan hidup juga ya. Iya. Ternyata kalau kita nggak putus dari harapan Gusti Allah tuh ono lah gitu. Bener. Ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi jalan ya ke depan menjadi lebih baik lagi toh. Iya. Oke. Terus memang kalau perempuan jadi sopir bis berapa gajinya, Pak? Kalau gaji itu tuh rata-rata podo wae sih Pak, dari seluruh semua itu PO hampir rata-rata sama gitu. Berapa kali UMR? Ya nggak ada berapa kalinya, ya sepenting ada cukup buat beli beras, buat makan, masih ada sisa lah. Masih ada sisa, cukup ya? Cukup. Nggak kayak dulu lagi ya ketika serabutan ya? Ya karena kan kita mikirnya nggak punya utang. Oh iya. Uang urip ki nek terlalu bulet karo utang itu tak rasa bingung kemerungsung gitu. Lah dulu waktu aku kerja malam ini malah utangku ki oke gitu. Karena ya itu pengen wah gitu. Tapi sekarang malah kerja apik-apik tak rasa ora ndek utang, uripe ayem, ibaratnya nyekel duit 200.000 wis ben lah gitu. Penting aku cukup buat makan gitu. Dan yang tidak diduga juga secara duniawi banyak penggemarnya ya, dikenal orang. Itu kan bukan masalah dunia, tetapi kan nggak mudah orang lalu tiba-tiba dikenal orang gitu dengan nilai yang positif ya. Seorang perempuan tidak menyerah seorang diri menghidupi 3 anak, tapi mau mencari penghidupan dengan jadi sopir. Tidak menyerah. Itu sebetulnya tanpa harus kita katakan itu contoh nyata yang mestinya orang ada nilai manfaatnya. Khususnya untuk perempuan-perempuan yang lainnya.